Pagi semua, semoga kita sehat pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi. Saya ingin berbagi untuk bagaimana sawit kita, kelapa sawit kita ini bisa berkelanjutan. Jadi kalau lihat gambar ini adalah gambar petani independen, smallholder, petani swadaya. Jadi ini juga petani swadaya. Ya, kita lihat memang saya harap semua mahasiswa yang hadir di seluruh Indonesia, mahasiswa lingkungan maupun dari prodi lain, kita sama-sama mencoba untuk mengetahui bagaimana kelapa sawit di Indonesia. Meskipun kelapa sawit ini bukan tanaman asli kita, tapi pada tahun 1848 dia sudah datang dan hadir di Indonesia. Ya. Dengan tentu saja berbagai varietas unggul lokal ya maupun unggul global ya. Kita lihat ini, kalau lihat ini gambar biji sawit paling prima ini ya. Ini gambar yang prima. Kemudian kita lihat bahwa kenapa dia tinggal dan menetap di Indonesia dan sekarang malah disayangi oleh petani-petani swadaya ya, dan petani besar menurut saya, karena ternyata suhunya itu cocok loh di tempat kita ya. Kemudian dia butuh sinar matahari yang cukup lama, 5-7 jam. Dan di kita itu hampir sepanjang hari ya, itu ada. Kecuali di lokasi-lokasi lain, misalnya di Bandung ya, mungkin tidak sepanjang hari dia muncul ya. Tapi kalau di tempat saya di Sumatera ini sepanjang hari, sama juga di tempatnya Prof. Gusti ya di Kalimantan itu dia muncul sepanjang hari ya. Tapi tidak di negara-negara lain ya. Di negara lain itu paling 4 bulan dan 3 bulan dia muncul. Oleh sebab itu dia menetap di tempat kita. Dan dia juga cukup senang di lokasi datar dan sedikit berlereng ya. Sedikit berlereng dengan pH 4 sampai 6,5. Dengan curah hujan 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Dengan tanah tentu saja yang dia inginkan adalah subur, gembur, ya, yang tidak terlalu kompak seperti itu. Ini yang dia senangi. Ternyata di Indonesia itu pas untuk dia, gitu, cocok untuk dia, gitu. Oleh sebab itu dia bertahan lama. Dia ada sejak abad 18 di Indonesia, ya. Kemudian kalau kita lihat perkembangan luasnya di Indonesia, itu sekitar 14 juta lebih hektar ya, yang dikelola oleh perkebunan rakyat. Ya, perkebunan rakyat itu, kemudian swasta besar ya, yang mendominasi lebih besar sekitar 55,09%, dan swadaya ya, independent smallholder itu 40,62% ya. Kemudian sisanya itu adalah BUMN, PTPN ya, 4,29%. Ini posisinya di Indonesia ya. Di Indonesia secara nasional ini luasan kelapa sawit kita. Kemudian di mana sebarannya? Sebarannya ternyata ini ada di Kalimantan dan Sumatera ya. Kalimantan dan Sumatera. Jadi kalau kita lihat di sebaran di Sumatera itu ada di Jambi, di Riau, di Sumsel,
Sumatera Utara. Kemudian kalau di Kalimantan, ada di Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, dan ada di Kalimantan Timur. Tapi kita lihat ya di tempat-tempat lain, itu dalam jumlah yang kecil sekali ya. Ada tapi tidak seperti dominasi Sumatera dan Kalimantan ya. Di tempat lain ada yang malah tidak ada ya. Ada malah tidak ada. Tapi ada yang sedikit sekali luasannya, kemudian ada menengah luasannya seperti di Sulawesi misalnya, kemudian di Jawa ada sedikit ya dalam posisi luasan yang sangat kecil. Jadi kalau kita lihat itu dominasi yang besar itu adalah Sumatera dan Kalimantan ya. Sumatera dan Kalimantan. Dan ada perkembangan saya lihat ke arah Irian. Ya. Kita lihat ya ke arah sana. Tapi dominasi yang paling itu adalah Kalimantan dan Sumatera. Kalimantan dan Sumatera. Kemudian kita lihat juga sebaran produksinya ya, karena luasannya memang di sana, sebaran produksinya memang juga adalah di Sumatera dan Kalimantan. Adalah di Sumatera dan Kalimantan. Jadi mungkin di lokasi-lokasi seperti di Jawa, karena jumlahnya sedikit, mungkin dia tidak begitu dikenal, ya. Dia tidak begitu dikenal. Sementara ini ada sekitar 281 partisipan ini nasional ya, kita nasional. Saya perkenalkan bahwa dominasinya memang di Sumatera dan Kalimantan. Saya yakin ini ada juga mahasiswa yang dari Kalimantan, dari ilmu lingkungan juga ada sebagai partisipan, juga yang dari Sumatera ya. Karena kita sudah sebar ini ya di prodi-prodi ilmu lingkungan. Kemudian kenyataannya memang banyak kontroversi ya tentang kelapa sawit ini ya. Saya membaca buku yang ditulis bersama oleh Sifor, Sirat dan AIRD tahun 2014 itu. Ada tulisan yang menurut saya sangat menarik ya, sangat menarik. Dia bilang who really benefits from oil palm cultivation ya. Dan yang lain bilang juga the oil palm ini miracle or curse ya. Ini adalah suatu keajaiban atau malah bencana atau malah kutukan ya. Ini dalam katanya itu. Tapi menarik di buku ini banyak catatan-catatan positif ya yang berkaitan dengan perkembangan kelapa sawit, positif dan negatif dengan perkembangan tanaman kelapa sawit ini. Kita lihat faktanya ya, memang ada fakta dan data yang menyebutkan ya dunia ini ya, tulisan USDA tahun 2020 menyatakan bahwa sawit dunia ini ya ini 81,54 ini didominasi ya produksi minyak padi dunia ini adalah minyak sawit. Ini didominasi oleh minyak sawit. Ini ada 81,54 juta metrik ton atau sekitar 40% ya dari total produksi dan distribusi minyak nabati di dunia pada tahun 2019-2020. Ini
Berikutnya itu peringkatnya didominasi oleh kedelai, ya, 57,44 juta metrik ton, atau persisnya itu 28% dari total produksi dan distribusi minyak nabati di dunia. Jadi kita lihat ya, minyak sawit sudah 81,54 juta metrik ton atau sekitar 40% ya. Ini sudah luar biasa ya. Artinya apa? Dia bukan kurs lagi ya, bukan bencana lagi. Kalau kita lihat ini pemanfaatan dunia tentang kelapa sawit, malah ini adalah sebagai keajaiban ya, malah keajaiban. Kalau kita lihat di Indonesia juga kita lihat ini porsi Indonesia, Cina, Malaysia, Uni Eropa, Amerika, Brazil, Argentina dan lainnya. Ya, Indonesia itu di posisi 86,32 juta metrik ton atau sekitar 23% ya, posisi Indonesia. Kenapa demikian? Ya, dominasi produksi minyak kelapa sawit ini. Kenapa demikian? Karena tingkat efisiensi penggunaan lahan yang paling baik tentunya, di mana 1 ton minyak dapat dihasilkan dari 0,26 hektar lahan perkebunan kelapa sawit. Hal ini itu berbeda dengan lahan perkebunan yang lain seperti minyak Arafah, rapeseed, yang per tonnya dihasilkan dari 1,25 hektar. Jadi kita bisa bayangkan perbandingan yang cukup kuat ya. Oleh sebab itu kita lihat bahwa efisiensinya ini cukup menarik ya. Juga kalau dibandingkan dengan minyak bunga matahari yang dihasilkan dari 1,43 hektar. Dan dari minyak kedelai itu yang dihasilkan dari 2 hektar. Jadi 1 tonnya itu untuk sawit ya 0,26 hektar. Jadi dibandingkan dengan minyak-minyak yang lain itu cukup membutuhkan banyak ya, banyak luasan ya dibandingkan dengan sawit ya, Oleh sebab itu memang kalau kita lihat di pasar memang harga minyak matahari, kemudian rapeseed, minyak kedelai itu jauh lebih tinggi harganya. Tentu saja konsumen ya dengan kualitas yang sama, hampir sama, dia akan cukup rasional kalau memilih minyak sawit ya. Cukup rasional kalau memilih minyak sawit. Tapi tentu saja tantangannya di kita ya, karena kita mendominasi ini, karena dengan luas 0,26 hektar kita sudah dapat 1 ton minyak yang dihasilkan ya, 1 ton minyak yang dihasilkan dari nol. Tentu dominasi ini kan dapat dipegang posisinya di Indonesia, tapi tentu saja banyak tantangan ya. Saya tidak katakan ini sentimen internasional ya, tetapi saya lebih dengan bahasa ilmiahnya kita sebut sebagai tantangan di kita. Kenapa demikian? Ya, pertama, kita dituding deforestasi ya. Ya, dengan memanfaatkan luasan sawit yang tadi demikian besar, kita dituding bahwa kebun-kebun kelapa sawit kita ini di lahan hutan. Oleh sebab itu memang seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Gusti pada seri ketiga, tantangannya memang tata ruang di kita. Komitmen kita terhadap tata ruang ini penting ya, tantangannya. Kemudian di samping deforestasi juga ada tudingan, tantangan ya di kita limbah.
cair, padat dan gas ya. Tetapi tantangan ini dicoba untuk diantisipasi ya. Ternyata sekarang limbah cair, padat dan gas ini malah tidak tersisa lagi ya. Sudah dimanfaatkan semua. Malah ada banyak yang mau beli itu tidak bisa dijual lagi ya oleh pihak-pihak perusahaan ya. Malah dijadikan energi ya, listrik sampai 2-3 mega, jadi mereka efisiensi untuk energi. Jadi CH4-nya itu, gasnya itu bisa dimanfaatkan. Kemudian tankos ya, tandan kosongnya juga untuk pupuk organik itu sampai dimanfaatkan semua ya. Kemudian limbah cair ya, dulu mungkin jadi problem tudingan yang paling besar ya, bahwa limbah cairnya dibuang ke sungai ya. Tetapi sekarang limbah cairnya malah dibikin untuk land application ya, jadi dimanfaatkan untuk pupuk organik ya, yang dari cair ya, pupuk organik cair. Jadi kalau di kita artinya apa? Itu sudah dimanfaatkan semua, dan ini menurut saya menarik ya karena dimanfaatkan ya. Kemudian tudingan lagi bahwa sawit ini melepas panas karena kenapa? Menggunakan bahan-bahan kimia untuk pemupukannya. Kemudian sekarang orang mencoba untuk memanfaatkan tadi limbah tadi itu jadi pupuk organik ya. Nanti saya perlihatkan beberapa pupuk organik yang digunakan oleh baik itu perusahaan besar maupun oleh petani ya, independent smallholder, petani swadaya. Kemudian tidak cukup di situ lagi ya, tudingan juga bahwa kelapa sawit ini sifatnya monokultur ya, sehingga menekan terjadinya biodiversity. Ya, biodiversity. Kemudian kita dengan kekuatan riset mencoba untuk memberikan penjelasan. Ini yang saya katakan tantangan bagi kita ya. Jadi saya katakan tantangan bukan oleh sebab itu dengan tantangan ini kita bisa berbenah diri. Kemudian yang terakhir sekarang lagi juga disebutkan bahwa di kebun-kebun kelapa sawit di Indonesia itu mengeksploitasi tenaga kerja anak ya. Kemudian kita juga melakukan riset yang menjawab tentu tidak hanya sekedar menjawab ya, tapi juga harus mawas diri ya terhadap kekeliruan yang dilakukan, kemudian menjelaskan ya. Kita lihat memang minyak sawit ya, minyak sawit ini kontribusinya cukup luar biasa ya terhadap pendapatan nasional ya. Di luar pariwisata, minyak dan gas ya, dari catatan statistik itu bahwa total nilai ekspor minyak kelapa sawit itu mencapai 18,23 miliar US dollar dengan volume sekitar 29,67 juta ton di tahun 2018 ya. Ini data BPS. Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2018 bahwa menyatakan bahwa industri kelapa sawit juga telah mampu menyediakan pekerjaan bagi sekitar 16,2 juta orang. Ya. Ini kita melihat bahwa luar biasa sumbangan terhadap nilai-nilai sosial dan ekonomi yang ada di negara kita. Oleh sebab itu, bagaimana dengan lingkungannya? Ini tantangan untuk kita di ilmu lingkungan, ya, tantangan bagi kita di ilmu lingkungan.
Ini tantangan untuk yang monokultur tadi ya. Ini adalah hasil riset di Jambi ya. Hasil riset di Jambi bahwa kebun sawit di lokasi kebun swadaya ya, independent smallholder, ini adalah eksperimen ya. Didominasi di hamparan kelapa sawit itu ada pulau-pulau tanam pohon lainnya. Kita antisipasi monokultur yang dituding ke negara kita. Jadi ada tanaman durian, ada tanaman sungkai, ada tanaman bulian, ya. Ada 8 spesies yang coba kita dominasi di antara hamparan pulau kelapa sawit. Hamparan kelapa sawit kita sisipkan pulau-pulau tanaman pohon lainnya, pulau-pulau tanaman pohon lainnya. Ini kita tanam sejak tahun 2012. Kita ukur ini, ada seluruh riset ya, tumpuan harapan kita ke sini untuk menjelaskan secara ilmiah. Kebetulan IPB, kemudian Universitas Jambi, kemudian Universitas Tadulako dan University of Göttingen dari Jerman ikut terlibat di dalam riset-riset yang kita lakukan ini. Dan riset ini memberikan penjelasan untuk tantangan dari monokultur tadi. Jadi ini kita lakukan eksperimen ini di PT Humus Indonesia Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi ya, riset yang kita lakukan. Kita lihat ada dominasi tanaman lain di antara tanaman kelapa sawit. Jadi di sini tanaman sawit, ya di sini ini ada juga rambutan ya, jenis rambutan, ya jenis tanaman rambutan. Kemudian ini pihak perusahaan ya yang sudah dapat ISPO dan RSPO ya. Kita coba juga melakukan skema-skema pendekatan ya. Kalau tadi pada petani smallholder ya, petani independent smallholder, petani swadaya, juga ke perusahaan-perusahaan besar kita lakukan pendekatan riset ya sebagai alternatif solusi dari tantangan monokultur tadi. Kita lihat ya, ini fakta dan data menunjukkan bahwa di antara tanaman kelapa sawit itu ada tanaman pohon lainnya, jenis tanaman pohon lainnya di antara tanaman kelapa sawit. Ini menunjukkan bahwa tantangan monokultur tadi sudah coba kita antisipasi ya. Meskipun ya sebelumnya LIPI pernah melakukan penelitian tidak bisa dilakukan tumpang sari dengan tanaman kelapa sawit ya. Itu benar ya. Tidak tumpang sari, tetapi kami menyebutnya dengan hamparan pohon kelapa sawit, ada pulau-pulau tanaman pohon lainnya. Pulau-pulau tanaman pohon lainnya. Kalau tumpang sari tidak bisa dilakukan, itu ada riset yang dilakukan oleh LIPI sebelumnya. Karena kenapa? Memang kelapa sawit membutuhkan sinar matahari yang cukup banyak ya. Ketika dia terlindungi, totalitas terlindungi, maka produktivitas dari tanaman kelapa sawit tidak cukup bagus ya, tidak cukup bagus. Oleh sebab itu kita coba dengan antisipasi lain. Jadi kita lihat bahwa tantangan untuk perubahan iklim ya, petani-petani di perusahaan besar sudah juga menggunakan pupuk organik, kemudian juga menggunakan land aplikasi ya untuk pemanfaatan limbah cair ya, kelapa sawit tidak lagi dibuang ke perairan limbah cairnya, tapi dimanfaatkan untuk land application. Kemudian juga ada juga yang sifatnya POME ya, palm oil meal effluent ya, menangkap gas metannya, sehampatnya untuk energi ya, dimanfaatkan untuk energi, langsung dimanfaatkan untuk energi. Ini tantangan bagi pengelolaan limbah kelapa sawit.
Dan beberapa riset yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Jambi, di IPB, kemudian Tadulako dan juga Göttingen University, termasuk UI ya baru-baru ini, juga melakukan penelitian di Jambi tentang bagaimana pemanfaatan kankos yang ada di perusahaan-perusahaan besar untuk memanfaatkannya ke lahan pertanian, ya, ke lahan-lahan pertanian. Kemudian kita juga mencoba untuk bagaimana natural risk hukum, nanti mungkin Mas Pras yang akan membahasnya ya. Juga ada untuk people's welfare ya, kesejahteraan masyarakat. Tadi dikatakan hampir 16 juta ya, bahwa masyarakat kita bekerja untuk tanaman kelapa sawit ini ya. Dan kalau di dunia saya baca di buku Sirat, Sipor dan IRST itu hampir 30 miliar ya tenaga kerja yang bergerak di bidang tanaman kelapa sawit ya, dari buku yang saya baca. Kemudian kita juga untuk antisipasi tudingan terhadap negara kita, kami di Universitas Jambi membuka summer course untuk tanaman kelapa sawit yang dihadiri oleh berbagai peneliti, wartawan maupun NGO di seluruh dunia. Jadi setiap tahun itu, kecuali kemarin pada masa COVID, kita tidak melakukannya ya. Jadi ini di tahun 2019 ya, ada 15 negara yang hadir untuk belajar ya selama 15 hari di desa ya, dengan mengunjungi perusahaan-perusahaan kelapa sawit, kemudian berdampingan dengan petani kelapa sawit di pedesaan. Memang sebelumnya di IPB mereka diberikan pemahaman konsep-konsep dasar tentang kelapa sawit. Kemudian setelah itu di Jambi ya, jadi kita ada semacam kolaborasi. Setiap tahun kita lakukan ya, tapi dan mudah-mudahan kita sudah merancang untuk di tahun 2021. Kita lihat mereka sangat antusias belajar ya, melihat bagaimana proses tanam, bagaimana proses pemeliharaan tanaman kelapa sawit, bagaimana cara panen dan sebagainya. Untuk melihat, dan kita lihat setelah mereka kembali, kita lihat efek positifnya dari mereka. Dan ada salah satu NGO dari Jerman kemudian menulis di koran internasional apa yang dilakukan petani independent smallholder terhadap tanaman kelapa sawit. Tulisannya cukup positif ya, cukup positif. Jadi ini adalah areal tanaman kelapa sawit di mana petaninya ada 5 desa yang sudah mendapatkan sertifikasi RSPO ya, sudah mendapatkan sertifikasi RSPO. Dan juga sudah mendapatkan sertifikasi ISPO ya, untuk perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya. Jadi ini khusus untuk forum petani yang lepas dari perusahaan ya, dia sudah tidak terikat lagi dengan perusahaan dan dia mengembangkan forum ya, dan mereka mendapatkan sertifikasi RSPO ya. Durasi apakah panjang? Ya, baik, saya akan dari hasil saya akan perpendek secepatnya. Dari hasil riset, ini adalah hasil riset eksperimen biodiversity enrichment in oil palm dominated landscape in Indonesia. Jadi dari eksperimen ini menyatakan bahwa tidak lagi monokultur dan dapat dikembangkan di tempat kita. Ini juga adalah hasil riset tentang bagaimana kelapa sawit ini memang di pedesaan sudah mampu untuk meningkatkan pendapatan petani independen, petani swadaya ya, petani swadaya. Kemudian di beberapa tulisan di jurnal ini sudah dapat menjelaskan bagaimana
seperti ini, environmental government meet reality bahwa petani-petani kita itu sudah perfective in sustainability certification scheme for oil palm smallholder in Jambi, Sumatera. Jadi ini hasil-hasil riset yang disebar di seluruh jurnal di dunia. Ini termasuk Frontier, Elsevier, kemudian ini yang Q1 ya di Roundtrade di UK. Juga ekonomi dan pembangunan ini juga Q1. Jadi kita mencoba melihat, membuktikan, melakukan diseminasi lewat hasil riset. Jadi tantangan di perguruan tinggi ketika kita bicara, tantangannya adalah riset. Tantangannya adalah membuktikan data dan fakta yang disebutkan tadi menjadi kenyataan. Di samping antisipasi dan kebijakan dari pemerintah, ya, antisipasi. Dan ini juga menarik sebenarnya tulisannya, water scarcity and oil palm expansion. Ya, jadi kalau kita lihat, sering kita sebut bahwa tanaman kelapa sawit itu rakus air, ya. Ternyata penelitian Alexander menyatakan dia bukan rakus, ya, tetapi infiltration waternya, ya, pelariannya yang kecil, ya, sehingga mudah menyebabkan terjadinya runoff. Jadi mungkin peristiwa banjir dan sebagainya dapat diantisipasi lewat kebun-kebun kelapa sawit dengan antisipasi tidak monokultur tadi. Dengan eksperimen ada pohon-pohon di antara ada pohon atau dikatakan pulau di antara hamparan tanaman kelapa sawit. Ini juga adalah hasil. Kemudian pemerintah Indonesia mencoba untuk melakukan komitmen terhadap sertifikasi untuk petani, ya, baik itu RSPO maupun ISPO, ya. Kita lihat komitmen ini meskipun kita lihat tidak 100% ya dapat dilakukan dengan sempurna di pedesaan, ya, di tingkat tapak ya. Masih terdapat kekurangan-kekurangan yang kita miliki dari komitmen-komitmen yang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kita lihat prinsip dari ISPO untuk petani swadaya, ya. Sudah ada petani swadaya yang punya kemampuan yang kuat untuk mendapatkan sertifikasi RSPO dan ISPO. Dan ini juga menyejukkan, ya, instruksi Impres nomor 8 ini tahun 2018 bahwa evaluasi untuk penundaan izin, ya, kebun sawit, tetapi melakukan intensifikasi, ya, intensifikasi. Oleh sebab itu sejak 2018 September itu izin-izin baru itu tidak dibenarkan lagi untuk tanaman kelapa sawit. Kemudian kita berbenah, ya, untuk memperbaiki diri dengan kelapa sawit tadi. Karena memang kelapa sawit sudah sangat menjanjikan pendapatan masyarakat dan kita mencoba untuk memperbaiki diri pada sisi lingkungannya. Kemudian kita dapat simpulkan keraguan tentang pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan tidak 100% benar, ya. Tadi dapat dilihat dari fakta riset-riset yang dilakukan. Hasil riset menunjukkan tanaman kelapa sawit dapat dikelola secara berkelanjutan dengan beberapa pertimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian moratorium, ya, tentang izin kelapa sawit ini menuju intensifikasi. Ini adalah dukungan positif bagi perkelapa sawitan di Indonesia. Kemudian antisipasi lain adalah tantangan kita terhadap hasil-hasil riset tadi, kemudian diseminasi, ya, untuk pemahaman baik itu tingkat tapak lokal, kemudian nasional maupun internasional. Baik Bu
Prof. Nadiro, saya kembalikan. Maaf kalau ada beberapa waktu yang tersita yang saya ambil. Jadi ini yang dapat saya jelaskan berkaitan dengan pengelolaan kelapa sawit di Indonesia. Saya kembalikan ke Bu Nadiro.